Terima kasih Tuhan atas kasih setia-Mu. Pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Jamah hati kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga firman-Mu ini dapat bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami sehari-hari. Percaya dengan Tuhan-Mu yang akan menyampaikan agar sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Firman Tuhan yang kita bahas saat ini itu tertulis dalam Lukas 19 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-10. Kita sama-sama membuka Lukas 19 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-10. Saya minta kita untuk bersama-sama membaca firman Tuhan ini. Kita membaca. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepada penduduk cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanggil orang arah untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab malam ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungguh-sungguh bertanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari itu akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham, sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Amin. Firman Tuhan ini ada 10 ayat, tapi dalam 10 ayat ini isinya pendek, tidak terlalu panjang. Judulnya juga pendek Bapak Ibu, hanya ada satu kata, yaitu Zakheus. Jarang di firman Tuhan ini judul sesuatu mas pendek, tapi ini cuma Zakheus. Sepertinya agak aneh. Ternyata si Zakheus ini juga orangnya pendek, tidak panjang, tidak tinggi. Tetapi apa yang tersirat di dalam firman Tuhan yang pendek ini mempunyai makna yang sangat besar dan luas. Mengapa? Karena kisah Zakheus ini menggambarkan iman orang Kristen. Iman orang Kristen dari awal mengenal Yesus sampai diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Karena tujuan Yesus datang ke dunia ini untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang dari Yesus. Ke-10. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita pelajari bersama-sama firman Tuhan ini secara berurutan, yaitu dari ayat 1 sampai dengan ke-10, dan harus secara berurutan. Karena di sini awal perkenalan dengan Tuhan sampai diselamatkan Tuhan. Bagaimana itu prosesnya di kisah Zakheus? Mari kita baca ayat yang pertama. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Yesus masuk ke kota Yeriko. Kota Yeriko adalah sebuah kota tempat-tempat orang kaya di masa itu, tempat-tempat orang bukan. Orang-orang yang bermartabat ada di kota Yeriko itu. Dan si Zakheus tinggal di situ karena dia memang orang kaya. Dan di ayat 2, di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala tukang cukai, dan dia seorang yang kaya. Zakheus, Tuhan Yesus menjumpai Zakheus di situ.
Sakeus. Sakeus ini sebuah nama, dan arti nama itu sebenarnya bagus. Arti nama Sakeus itu tertulis dari bahasa Ibrani. Arti Sakeus di situ murni, tulus dan suci. Itulah arti Sakeus. Dan kalau misalnya ada yang mau berencana bikin nama anaknya Sakeus, bagus itu juga. Artinya suci, murni dan tulus. Seperti itu ya. Tapi di sini nama si Sakeus bertolak belakang dengan kehidupannya sehari-hari. Si Sakeus di sini seorang pemungut cukai, seorang yang berdosa. Di zaman orang Yahudi, pemungut cukai itu adalah orang berdosa. Ada beberapa orang berdosa di agama orang Yahudi, yaitu pemungut cukai. Sini kita baca, baru orang Samaria dan seorang gembala, itu orang-orang yang berdosa untuk orang Yahudi. Makanya Tuhan Yesus bilang, akulah gembala yang baik. Itu berasal dari karena gembala-gembala waktu itu gembala yang korup, orang berdosa. Jadi di sini si Sakeus sebagai orang berdosa, pemungut cukai. Namanya bagus, suci, murni dan tulus. Memang banyak seperti itu Bapak Ibu. Kadang nama tidak sesuai dengan artinya. Kadang ada nama orang suci kita tahu, tapi kelakuannya belum tentu suci kita lihat. Sering berbadai, sering menggosip misalnya. Nah, ada kita lihat misalnya nama orang murni, tapi kelakuannya tidak seperti namanya. Dia bahkan mau jadi preman, merusak diri. Itulah sebagai contoh misalnya. Nah, ada kita lihat orang masih tulus, tapi ada pula nama Lili Karezuna kan? Itulah kira-kira nama si Sakeus ini. Dia namanya tulus, suci, murni, tapi dia adalah orang yang sangat berdosa. Di sini dikatakan. Jadi apa itu pemungut cukai? Mengapa dia orang kaya? Pemungut cukai itu kalau kita sekarang ibarat bekerja di perpajakan, pemungut pajak. Kalau Indonesia ini, kalau Bapak Ibu masih ingat si Gayus Tambunan, nah begitulah si Sakeus ini. Si Gayus Tambunan pernah kasus korupsi ratusan miliar di penjara, dia menguras, dia korupsi. Itulah si Sakeus, dia pemungut juga. Dan semoga si Gayus Tambunan juga seperti si Sakeus ini datang kepada Tuhan, betul. Kalau dikerja di perpajakan, jujur saja bisa kaya, apalagi tidak jujur. Berarti bisa sekaya-kaya, kaya kalau banyak uang, beli makan uang di kantor perpajakan itu. Jadi itulah makanya di sini ditulis si Sakeus seorang kaya. Dia memang betul-betul kaya, bukan kaya tangan. Dia banyak uang. Jadi mari kita baca ayat 3 lagi. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Mari kita bawa garis bawahi di sini, berusaha. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Ia berusaha. Berusaha maksudnya ada sesuatu keinginan, kerinduan dalam hatinya untuk melihat Yesus, datang kepada Yesus. Ada keinginan, kerinduan hati. Terhiring rohani, masih rohani atau roh Yesus, memerintah Tuhan Yesus. Ada kerinduan. Tapi dia tidak berhasil karena orang banyak, badannya pun pendek. Dan mari kita baca lagi di ayat 4. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Apa tadi usaha si Sakeus? Dia berlari mendahului orang banyak dan berusaha memanjat pohon. Itulah usahanya untuk melihat Yesus. Apa kira-kira namanya dari ayat ini? Makna yang disiratkan bahwa si Sakeus berusaha memanjat pohon. Padahal si Sakeus itu orang kaya, orang yang bermartabat, banyak uang. Mungkin pakaian yang dipakainya saat itu adalah pakaian yang mahal, pakaian branded, sepatu
sepatu yang bagus, kata dia makan. Tapi dia memanjat pohon hanya untuk lihat Yesus. Apa maksudnya di sini? Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa si Sakeus itu datang kepada Tuhan merendahkan diri, merendahkan hatinya. Dia memanjat pohon, dia seorang kaya. Dia tidak peduli dia banyak uang, dia tidak peduli dia orang kaya. Tapi dia jatuhkan martabatnya dengan memanjat pohon. Orang pun melihat dulu, orang kaya memanjat pohon, seperti itu, sangat luar biasa. Jadi untuk datang kepada Tuhan, kita harus merendahkan diri sama seperti Sakeus. Dari ayat 3 dan ayat 4 tadi ada dua kunci untuk datang kepada Tuhan Yesus. Ada dua syarat kunci untuk datang kepada Tuhan Yesus. Yang pertama, ada kerinduan. Harus ada kerinduan kita untuk datang kepada Tuhan Yesus. Harus ada sihor, tahirin kita yang merindu untuk datang kepada Tuhan. Bagaimana kita datang kepada Tuhan? Kalau kita jam sekarang ini datang kepada Tuhan untuk melihat Tuhan, ya datang ke gereja. Situ kita datang kepada Tuhan. Berdoa, di situ kita datang kepada Tuhan. Jadi ketika kita datang kepada Tuhan, datang ke gereja, kita harus mempunyai kerinduan, mempunyai keinginan. Jangan kita ke gereja hanya untuk ikutan. Karena orang ke gereja, kita ke gereja. Tapi sini si Sakeus, dia mempunyai keinginan dulu untuk datang kepada Tuhan. Itulah syarat. Baru yang kedua, merendahkan hati, merendahkan diri. Habis keinginan tadi, datang kepada Tuhan seperti berdoa, datang ke gereja. Dalam berdoa juga kita terkadang berdoa hanya sekilas berdoa, hanya kebiasaan, tidak ada keinginan, tidak ada panggilan hati. Atau mau makan Pak, harus berdoa. Kalau berdoa kita datang kepada Tuhan, kita harus memang ada panggilan hati, harus kita yakini dengan tulus. Artinya setiap kita berdoa, kita mengatakan amin. Tuhan berkati makanan ini misalnya, amin. Kita harus bayangkan kalau amin kita itu sudah sampai di surga. Itu maksudnya di sini. Kita harus tulus, ada keinginan hati. Dan yang kedua, kunci datang kepada Tuhan tadi yaitu merendahkan diri. Apapun keadaan kita harus merasa kalau tidak ada apa-apanya. Kita tidak berarti. Yang kita merasa diri, kita banyak uang, kita kaya, kita pintar, kita datang kepada Tuhan. Kita harus mengosongkan diri. Apapun keadaan kita. Jangan kita pikirkan kesenangan dunia ini ketika kita datang kepada Tuhan. Seperti si Sakeus tadi, dia rela menjatuhkan martabatnya, meninggalkan pikiran-pikiran dunia, datang kepada Tuhan dengan memanjat pohon. Dia bukan tidak bisa membeli saat itu kuda atau keledai untuk ditunggangi untuk melihat Yesus. Tapi dia tidak gunakan itu kekayaan itu. Dia merendahkan diri dengan memanjat pohon datang kepada Tuhan. Jadi itulah artinya dari 3 dan 4 ini, kunci untuk datang kepada Tuhan adalah satu, ada panggilan hati yaitu dengan ketulusan. Yang kedua dengan merendahkan diri. Mari kita baca lagi ayat 5. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumah. Dari ayat ini kita bisa melihat di mana itu ada kebesaran Tuhan dan berkat kepada orang yang berusaha datang kepadanya. Kebesaran Tuhan yang itu di mana Tuhan bisa mengenal si Sakeus. Padahal belum pernah bertemu, Tuhan belum pernah bertemu Sakeus. Pada saat itu itulah pertama kali Tuhan datang ke Yeriko memberikan Injil. Tapi dia kenal sama si Sakeus. Sakeus turunlah, itulah kebesaran Tuhan. Jadi Tuhan sama seperti itu juga Bapak Ibu, mengenal hati, mengenal kita, mengenal diri kita. Mengenal kita pribadi lepas pribadi. Siapa nama kita Tuhan kenal. Bahkan hati kita, pikiran kita Tuhan tahu.
Itulah besaran Tuhan. Ada 8 miliar orang penduduk di dunia ini sekarang. Tuhan kenal namanya satu persatu, mengenal hatinya. Itulah besaran Tuhan di sini. Berikutnya berkat Tuhan kepada Zakheus, yaitu Tuhan menumpang di rumah si Zakheus. Itulah berkat Tuhan yang besar. Berkat Tuhan terbesar yang akan kita peroleh, Bapak Ibu, adalah ketika Tuhan ada di rumah kita masing-masing. Karena ketika Tuhan ada di rumah kita, ada sukacita dan damai sejahtera. Dan seisi rumah kita diselamatkan Tuhan. Amin. Amin. Dan mari kita baca ayat yang selanjutnya, ayat 6. Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Nah, inilah kabar gembira. Kalau kita berusaha seperti Zakheus tadi, ada kerinduan datang kepada Tuhan, merendahkan diri, datang kepadanya, kita akan mendapatkan sukacita. Sama seperti Zakheus. Dia berjumpa dengan Tuhan, Tuhan menumpang di rumahnya, dia mendapatkan sukacita. Karena itulah cita-cita orang Kristen. Apa itu sukacita, teman-teman? Mungkin sederhana kita berpikir sukacita itu suatu kesenangan. Kita punya banyak uang, kita bisa sesuka hati, bersenang-senang. Mungkin seperti itu ya. Tapi iman Kristen, sukacita dalam iman Kristen ada makna tersendiri. Sukacita yaitu damai sejahtera yang datang daripada Tuhan, yang melampaui akal dan pikiran kita. Itulah sukacita, damai sejahtera yang datang daripada Tuhan, yang melampaui akal dan pikiran kita. Itulah sukacita. Ketika kita merasa damai, itulah sukacita yang datang daripada Tuhan, damai sejahtera. Kadang melampaui akal dan pikiran kita, bukan hanya sekedar bersenang-senang ataupun yang banyak, bukan sekedar itu sukacita orang Kristen. Kita punya banyak uang dan bersenang-senang, itu bukan sukacita. Tapi pada saat kita makan nasi dan garam saja, dan kita bisa merasa gembira dan bersyukur, itulah sukacita yang sebenarnya, sukacita orang Kristen. Orang yang sukacita pasti dekat dengan rasa bersyukur. Mungkin si Zakheus pada saat itu, karena dia orang kaya, dia bisa menikmati kekayaan dengan senang-senang, menghabiskan uangnya. Tetapi mengapa timbul dia ingin datang kepada Yesus? Sepertinya dia merasa ada kekosongan di dalam hati, ada kehampaan di dalam hidup. Dan setelah bertemu dengan Yesus, Yesus menginap di rumahnya, dia merasakan sukacita. Kalau selama ini dia bisa bersenang-senang, mungkin dia tidak bersukacita. Banyak yang membenci dia, banyak yang mengumpat dia. Tapi ketika bertemu Yesus, dia bisa merasa sukacita. Karena menikmati kesenangan hidup belum tentu bersukacita. Dan ketika kita juga berurusan sama Tuhan, tidak ada lagi cerita kesenangan dunia. Tapi saat kita datang kepada Tuhan dan dekat dengannya, itu adalah cerita mengenai tentang sukacita. Paulus berkata, dunia ini adalah sampah ketika aku sudah mengenal Tuhan Yesus. Itulah kita kalau mempunyai iman kepada Tuhan Yesus, semuanya itu adalah hanya sampah saat kita mengenal Tuhan Yesus. Mari kita baca ayat 7. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Nah, ini memang sudah biasa memang. Ketika kita datang kepada Tuhan, dekat dengan Tuhan, banyak sekali tantangan, banyak sekali omongan-omongan komentar yang tidak enak. Atau bahkan kalau kita bertobat, orang Kristen itu malah dihimpit, misalnya macam di Indonesia ini. Tapi semakin kita dibawa orang Kristen, semakin menjadi. Itulah orang Kristen. Dan banyak komentar orang bahwa kita dekat dengan Tuhan, bersama-sama dengan Tuhan. Dan mari kita baca ayat berikutnya, ayat yang ke-8. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada
sesuatu yang kuperas dari seorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Ini berbicara tentang iman, pertobatan dan kasih. Aku akan memberikan setengah dari hartaku kepada orang miskin. Bisa kita bayangkan itu Bapak Ibu? Kalau orang tidak jumpa dengan Yesus, jangankan setengah, dia hanya memikirkan kehidupan kekayaan dan semakin kaya. Mana mungkin mau memberi kalau tidak berjumpa dengan Tuhan Yesus? Kita tentu maksudnya. Di saat si Zakheus yang biasanya barbar, biasanya jahat, menguras, di saat bertemu dengan Tuhan Yesus, dia mempunyai kasih yang besar. Dia memberikan hartanya separuh dari orang miskin. Itulah kita. Kita dekat dengan Tuhan dan kepada Tuhan, kita akan diberkati dengan kasih. Karena Yesus itu adalah kasih. Dan sekiranya ada yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Mungkin si Zakheus sudah banyak memeras orang saat itu. Hukum orang Yahudi, kalau memeras di pengadilan diadili, itu kalau dikembalikan hanya 120%. Misalnya dia memeras diadili di pengadilan, itu harus dikembalikannya 120%. Kalau dia memeras 1 juta, dikembalikannya 1.200.000. Tapi di sini dia ketika bertemu dengan Yesus, dia mengembalikan 4 kali lipat. Bukan main-main imannya di sini. Dia betul-betul percaya dan kembali ke jalan Tuhan. Dia betul. Dan kita baca lagi ayat yang ke-9 dan yang ke-9. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Terjadi keselamatan di rumah si Zakheus, karena orang ini, Zakheus, adalah anak Abraham. Abraham itu adalah bapak orang percaya. Sehingga karena si Zakheus sudah percaya kepada Tuhan, berbuah imannya, bisa berpikir kasih, bagian harta separuh orang miskin, dia menjadi anak orang percaya, anak Abraham. Itu maksud Tuhan di sini. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang harus kita ambil dari kisah Zakheus ini agar Tuhan menyelamatkan kita dan seisi rumah kita? Apa yang harus kita ambil dari kisah Zakheus ini? Yang pertama adalah yang tadi dikatakan, kita harus berusaha dan ada kerinduan untuk datang kepada Tuhan. Harus berusaha dan ada kerinduan seperti Zakheus tadi memakai Tuhan agar Tuhan menyelamatkan kita seluruh kita. Yang kedua, merendahkan hati di hadapan Tuhan, merendahkan hati dan diri kita di hadapan Tuhan. Jangan kita keraskan hati kita untuk Tuhan. Kita rendahkan hati dan diri kita kepada Tuhan. Yang ketiga, ada pertobatan. Kalau Tuhan mau datang ke rumah kita, ada di dalam rumah kita, kita harus pada pertobatan. Kita harus mengurangi dosa-dosa yang akan kita lakukan. Kalau bersara perlahan-lahan, karena kita tidak bisa terhindar dari dosa. Setiap hari mungkin kita berdosa, kita harus ada keinginan untuk mengurangi dosa-dosa. Karena itulah yang diinginkan Tuhan. Mulai pada saat itu tinggal mohon roh hari di dalam. Amin. Amin. Dan ayat yang terakhir Bapak Ibu, ayat ke-10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Itulah misi Tuhan Yesus datang ke dunia ini, untuk menyelamatkan kita yang sudah berdosa, yang sudah tersesat, yang hidup. Perjalanan hidup kita tidak pernah mulus. Kita sering tersesat memang, sering berdosa. Tapi harus kita ingat amanah, tetaplah ada kerinduan, ada keinginan hati. Mari kita tetap berusaha datang kepada Tuhan. Itu dengan cara berdoa selalu dengan tulus, berusaha untuk selalu datang
isi rumah kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih setia-Mu yang sudah memberikan firman yang hidup ini kepada kami. Ajari kami Tuhan, tuntun kami untuk menjalankan firman ini dalam kehidupan kami, agar kami bisa menjadi terang bagi keluarga dan sesama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.